Kemudian yang terakhir, ini ada tadi sampaikan juga ada whipping ya. Sudah mulai ini whipping, gas NO2 itu. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkoba atau tertentu, atau disamakan dengan isep aibon saja itu, seperti yang teler-teler di jalanan itu. Jadi kalau lem aibon itu ya untuk kelas bawah gitu ya, karena murah harganya. Kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik gitu. Nah ini cukup membahayakan, ini jadi tren ya. Kemarin ada kasus, mudah-mudahan bukan karena whipping, tapi sudah mulai mengejala. Whipping ini digunakan sebagai alat untuk ya, fly ya, supaya kehilangan kesadaran sebentar dan euforia gembira. Nanti bisa mungkin Pak Syudi menjelaskan ya, tentang kedudukan whipping ini di masalah-masalah narkotika. Yang terakhir saya apresiasi kepada BNN. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Kepala BNN, Pak Syudi, beserta seluruh staf, kru, dan BNNP seluruh Indonesia. Selamat sore. Tadi saya dengar seperti sambutannya Mas Putin, hura. Mirip-mirip. Baik, dalam kesempatan ini saya ingat beberapa waktu lalu BNN ke sini ya. Saya minta pencegahan itu seimbang dengan pemberantasan. Dan ternyata memang anggarannya sudah sesuai. Kalau saya lihat digabung pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi ini angkanya 705M. Pemberantasan 395M. Artinya bobot pencegahan sudah lebih besar daripada pemberantasan. Dan kita lihat memang pemberantasan itu jelas ada tersangka, ada barang bukti. Tapi kalau pencegahan itu disertai pemberdayaan dan rehabilitasi itu memang tolak ukurnya itu perlu dilihat lagi di mana tingkat keberhasilannya ya. Ini tolak ukurnya perlu dilihat lagi. Anggarannya sudah cukup besar, tapi tolak ukur keberhasilannya bisa didefinisikan lagi oleh BNN sendiri atau mengutip tolak ukur dari mana gitu ya. Supaya anggaran segitu besar itu bisa kelihatan ada efeknya, ada hasilnya. Kalau pemberantasan itu kelihatan tersangka dan barang bukti. Hanya saja tadi disampaikan oleh Pak Abu rekan kita, pemberantasan itu kelihatannya kalau makin banyak barang bukti, makin banyak tersangkanya, makin berhasil. Kan seperti itu ya. Tapi kalau dilihat angkanya kok makin banyak gitu. Jadi kalau banyak pemberantasan berarti makin banyak peredaran narkotika. Kalau pemberantasannya makin sedikit hasilnya, makin sedikit peredaran narkotika. Kan bisa aja dilema gitu kan. Ini dilematis memang untuk menghitung tingkat keberhasilan itu. Jadi harus dikombin dua-duanya, pencegahannya bagaimana, hasil pemberantasan bagaimana. Ya seperti bagaimana untuk menilai BNN ini berhasil. Ya, apakah daya tolak masyarakat itu sudah kuat untuk say no to drug itu? Apakah kampung-kampung narkoba itu sudah hilang dari 10, hilang 3, hilang 5, hilang 7 gitu. Ya. Apakah pasokan-pasokan yang masuk itu sudah berkurang banyak? Nah, ini yang menjadi dilema dalam menilai tingkat keberhasilan BNN. Jadi dikatakan tadi pemerintah itu kasih anggaran perlu atau tidak untuk BNN. Dikasih besar hasilnya besar, dikasih kecil hasilnya kecil. Atau bagaimana ya? Kalau kita bersandar kepada hasil pemberantasan tinggi berarti peredaran narkoba itu besar. Besok tambah uang lagi, tinggi lagi, kok besar ya gitu. Atau disetel, udah dikit aja penindakannya, jadi biar turun. Ya, ini dilematis. Coba cari rumusan-rumusan yang kira-kira pas ya untuk mengatakan tingkat pencegahan dan tingkat pemberantasan narkoba itu di Indonesia berjalan seiring
Dan secara kuantitatif, secara kualitatif, narkoba di Indonesia itu menurun, ya, baik pasokannya dan meningkat daya tolaknya. Ini saya harapkan BNN ke depan kalau ketemu lagi sudah bisa punya rumusan tersebut ya. Kemudian yang kedua, saya masih ingat zamannya BNN itu Pak Togar Sianipar. Masih ingat senior kita ya, angkatan 71 masalah itu. Dia waktu itu KBNN lah kalau sekarang ini. Cuma dia punya produk satu itu, film pendek tentang akibat narkoba. Jadi ada sisi dramanya. Itu bintangnya bagus itu, remaja-remaja, pergaulan bebas, nggak terkontrol kena narkoba, ya, suntik-suntikan itu, terus kecanduan sampai OD dan meninggal dunia. Tapi bagus dalam penyampaiannya. Mungkin Pak Suyudi punya ya, ide nanti supaya itu bisa dibuat kalau nanti pemberdayaan ataupun pencegahan apa itu bisa ditinggal itu produk-produk itu untuk mereka putar ulang. Jadi punya daya ingat. Ya, saya yakin itu dikasih anggarannya nanti untuk buat film-film singkat. Gunakan saja sinias-sinias kita yang bagus ya. Ya, nggak usah lama-lama, paling lama setengah jam, 20 menit cukup. Supaya nggak terlalu bosan nontonnya. Tapi kena. Itu usulan kami. Kemudian yang terakhir, ini ada tadi samping juga ada whipping ya. Sudah mulai ini whipping. Gas NO2 itu. Apakah ini sudah bisa dimasukkan ke narkoba atau tertentu, atau disamakan dengan isep aibon saja itu, seperti yang teler-teler di jalanan itu. Jadi kalau lem aibon itu ya untuk kelas bawah gitu ya, karena murah harganya. Kalau whipping untuk kelas menengah atas karena harganya bisa naik gitu. Nah ini cukup membahayakan, ini jadi tren ya. Kemarin ada kasus, mudah-mudahan bukan karena whipping, tapi sudah mulai mengejala. Whipping ini digunakan sebagai alat untuk ya, fly ya, supaya kehilangan kesadaran sebentar dan euforia gembira. Nanti bisa mungkin Pak Suyudi menjelaskan ya, tentang kedudukan whipping ini di masalah-masalah narkotika. Yang terakhir saya apresiasi kepada BNN untuk hasil-hasil yang disampaikan, walaupun anggarannya sedikit minim. Saya kan keliling-keliling juga kalau ketemu rekan-rekan BNNP itu, waduh isinya walau alam bisawab, ngeluh terus ya. Ya, hidup segan mati tak mau, tapi kalau mau kerja selawe jaluk selamat gitu ya. Saya berharap usulannya dipenuhi tadi untuk penambahan anggaran supaya memang betul-betul negara peduli kepada pemberantasan narkotika untuk masa depan bangsa kita ke depan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan BNN semakin kuat lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya menyelamatkan anak-anak bangsa ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.